oh ternyata orang Korea tuh kayak begini, oh ternyata culture mereka tuh begini. Jadi gue nggak cuma hanya terekspos di daerah Myeongdong, Namdaemun, apalagi tuh Itaewon, daerah-daerah atau Gangnam ya kan, tapi daerah-daerah yang oh ternyata begini, tapi ya menyenangkan menurut gue. Ya, lu nggak bisa relate, lu nggak bisa relevan dengan perubahan zaman, susah. Lu nggak akan bisa survive. Menurut gua ya, lu memang harus bisa supaya membuat audiens lu itu pengen untuk datang ke tempat itu dan akhirnya pakai lu. Iya. Ya itu gimana caranya kan? Gimana caranya lu bisa create experience kayak begitu kan? Kalau lu ya balik lagi, kalau lu cuma ngarepin lu bikin brosur atau lu post di sosial media orang akan datang ke tempat lu langsung, nggak bisa, nggak semudah itu. Dan menikmati jalan-jalan sebenarnya. Gue tuh lebih suka apa ya? Lebih suka ya. Gue tuh karena emang gue tuh lebih suka kerja. Jadi kalau gue jalan-jalan sekalipun kerja juga itu. iya, otak gue tuh susah buat fokus gitu kan. Jadi gue biasanya hari kedua, hari ketiga tuh bawaannya uring-uring pengen pulang. Oke. Itu gak repot nih. Karena istri gue tuh suka jalan-jalan. Itu yang ribet. Yang apa tuh? Istri gue tuh suka jalan-jalan. Oh gitu. Itu yang ribet. jadi gue kadang kalau jalan-jalan lama tuh Jenuh. Malah itu ya, malah mumet ya. iya. Habis kadang-kadang kan lo traveling ke tempat ya gitu-gitu foto-foto habis itu pulang ya kan. Ya udah gitu loh. Makanya gue misalnya gue traveling pun gue tuh makanya lebih suka menikmati with the local people. Oh, people life, local people. Iya. Makanya kan gue juga dulu pernah berapa kali cobain backpack gitu. Jadi ya gue merasa jadi bisa lebih tahu oh ternyata tuh kalau begini nih orang-orangnya seperti ini. Gue waktu itu pernah sebulanan di Korea. Oh ternyata orang Korea tuh kayak begini. Oh ternyata culture mereka tuh begini. Jadi gue nggak cuma hanya terekspos di daerah Myeongdong, Namdaemun, apalagi tuh Itaewon, daerah-daerah atau Gangnam ya kan. Tapi daerah-daerah yang oh ternyata begini. Tapi ya menyenangkan menurut gue. Terus bisa kenal sama orang-orang lokal kan, lebih apa ya? Ya mungkin karena gue juga suka ngobrol kali ya. Jadi gue bisa nih. Sedangkan kalau lu cuma jalan, foto, pulang, terus tuh pindah lagi tempat itu. Terasa nggak ngabisin waktu gitu. Iya udah gitu ya. Emang sih kayak misalnya lu waktu itu kayak misalnya contoh lah ya kayak gue ke Namsan Tower. Oh Namsan kayak gini. Oh naik ke atasnya kayak begini. Sekedar tahu aja. Oh ya udah. Mau tahu kayak gini gitu. Ya udah gitu loh. Cuman ya just ketawa ya. Tapi kalau disuruh menikmati bener-bener buat traveling untuk berleha-leha, nah itulah yang nggak bisa gue. Makanya gue pasti selalu bawa laptop. Karena buat gue gini, kalau gue kayak sehari gak buka ini aja ya. Itu tuh bisa banyak banget kerjaan yang kayak, aduh gue kayak ketinggalan lumayan banyak nih dan gue harus kejar itu semua kan. Gue gak males makanya kayak gitu. Itu yang juga salah satu pertimbangan gue. Jadi itu gue nggak bisa cepet. Gue tuh kalau misalnya ada satu emang harus gue selesaikan sekarang. Mending gue selesaiin sekarang daripada mesti gue tunda-tunda lagi. Karena ntar pasti akan backlog kan. Numpuk. Itu capek sebenarnya, lebih capek nyelesainnya dibandingin udah tahu lo langsung kerjain tapi udah lo tahu kan ini udah kelar daripada lo harus nungguin backlog gitu. Belum lagi balas-balasin chat. Wah itu juga parah, itu PR banget kalau balas-balasin chat. Meskipun itu sudah selesai mas, misalnya tugasnya udah selesai nih, PR-nya yang dikerjakan pada hari itu, nah itu barulah jalan-jalan. Meskipun udah selesai pun masih kepikiran itu. Karena kan besoknya kan ada kerjaan lagi kan. Iya sih. Bukannya gue berhenti gitu loh. Dan apalagi gue tipe yang kontrol freak gue. Gue tuh suka mengontrol. Gue tuh suka ngatur. Gue tuh kalau misalnya yang gue lihat di depan gue tuh kamu misalnya simple misalnya gini deh. Lu gak bisa kontak orang, lu follow up harusnya tinggal tulis email, klik
less than 5 minutes kan. Iya, iya. Emang kadang-kadang ada aja orang yang Berdistract. tarsok kan. Iya, betul. Habis kontak orangnya bukan follow up. Not bikin Follow up-nya bisa minggu depan tuh 2 minggu lagi. Kalau as simple. Kadang-kadang sampai orang atau gue mau ajak partnership gitu sampai orang yang partnernya sampai mesti nanyain, ini gimana? Terus nanyain kan ke gue kan, nanyanya kan. Karena kan gue channel lot gue kan. Kan Nggak enak. nyebelin kan. Nah itu makanya kadang-kadang harus kerjaan bisa selesai dari 5 menit tapi lu pending sampai 2 minggu tuh buat apa gitu kan. Gue tuh gatel kayaknya, gue tuh control freak masalahnya. Kalau hal kayak gitu aja lu nggak bisa manage, gimana kita bisa ini kan gain something gitu. Meskipun itu tim ada yang handle juga, nah tim yang di handle pun itu harus dikontrol terus berarti ya. Misalkan ada, ya anggap aja konten naik, setiap konten itu pasti ada ada regulasinya, ada aturannya. Nah pada saat ngebikin itu pun harus dikontrol juga sama Mas. Iya betul, karena nggak semua orang tuh sebenarnya siap mandiri. Siap mandiri. Apalagi dengan culture kerja kita ya, yang kadang tuh untuk hal simpelnya nggak bisa inisiatif, lu ambil make decision sendiri gitu. Yang make decision tapi bagus ya, Iya. bagus, bener, Tepat. Presisi. iya, dan minim resiko. iya, dan kadang-kadang ya gitulah ya. Gua kadang Apalagi ada isu yang Gen Z ini. kadang-kadang untuk melepas mereka sendiri itu agak susah. Agak susah karena ya itu kalau kita lepas kadang-kadang Ngebawa nama perusahaan. ada atau kalau nggak hasilnya nggak bagus, hasilnya jelek. Ya gue sih nggak bisa memungkiri kalau kadang-kadang performance suatu bisnis produk atau itu memang paling faktor utamanya adalah manusianya. Lu salah pilih orang, manusianya nggak kompeten, ya hasilnya jelek. Kemana-mana. Iya kan, lu nggak bisa cuman bilang alasan, oh dia baru belajar, oke bener dia baru belajar, tapi kan Nggak terus-terusan itu nggak jadi alasan. terus-terusan bodoh terus Iya, dong. iya. Kalau lu ulang-ulangin terus, berarti kan lu emang sebenarnya lu nggak bisa. Makanya mencari orang yang kompeten itu jauh lebih susah. Ya makanya kalau ada yang bilang nyari kerja susah, benar nyari kerja susah. Tapi di point of view yang lain, nyari orang yang kerja pun juga punya enggak. talent tapi memang kompeten, berkualitas itu juga susah. Iya. Pinter sih banyak, tapi kompeten habis itu menjaga attitude itu yang susah orang. Ya menjaga attitude, terus juga membuat mereka apa ya? Ya itulah ya. Mungkin gue juga beberapa kali sering bahas kekurangan dari hasil produk pendidikan kita itu kan adalah orang-orang yang hanya bisa berpikir linear doang. Karena kita dari TK sampai kuliah cuma dicekoki bagaimana caranya menghafal apa yang ada di buku cetak, buku pelajaran. Nanti ujian keluar begitu. Jadi ketika mereka lulus, dunia kerja kan nggak kayak gitu kan, nggak linear kan. Ya, makanya kemampuan mereka untuk kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai buku pedoman dikit, lateral thinkingnya nggak ada, cognitive thinking which is itu bagaimana cara mereka solve the problem, ya kan berpikir logiknya juga nggak ada. Bingung. Nah itu tuh, makanya banyak fresh graduate lulus nggak siap kerja kan. Ya. Kebanyakan yang aku tahu itu dari kecil itu kita terbiasa mengisi fill the blank gitu kan. Misalnya Exactly, fill the blank. bukan ngisi dikasih lembar kosong terserah mau ngapain, itu kan kreativitas. Oh iya. Begitu fill the blank ya udah itu aja pilihan. Ada pilihan lagi A B C D. Tinggal pilih lagi. Sekarang soal esai aja lu disuruh harus sama kayak di buku cetak, sedangkan esai itu kan bagaimana lu dikasih pertanyaan, lu gagasan lu terhadap analisa terhadap pertanyaan itu, jawaban lu apa kan? Iya. Ini enggak ya? Ya, makanya lu ngarepin apa gitu kan? Nah itu kan relate sama yang sekarang itu kasus si Gen Z berapa 10 juta Gen Z yang sulit mendapatkan kerja, tidak ngapa-ngapain. Itu kan kalau kulihat mereka itu terlalu suka membatasi diri. Ya ini saya terima dong apa adanya gitu. Itu yang kadang iya, tapi di sisi lain lu juga harus melihat kalau apa yang Gen Z sekarang hadapi itu kan produk dari generasi-generasi sebelumnya. oh iya benar. Ya kan, generasi-generasi sebelum yang membuat environment-nya kayak begitu kan. Jadinya mereka nggak ada tempat juga. Dan lu nggak bisa menyalahkan generasi yang di bawah lu sendiri nggak bisa profit. Tapi sedangkan di sisi lain zaman berubah kan. Zaman makin kesini kan makin cepet, lu harus cepet adaptif, lu harus berpikir cepet, lu harus make decision cepet. Tapi lu nya aja yang generasi tuanya masih
mempertahankan mindset seperti lu lagi bekerja atau hidup di tahun 90-an atau 80-an yang udah old school kan. Ya, lu nggak bisa adapt. Tapi, nah ini juga menarik nih. Gen Z itu diprediksi, nggak diprediksi sih ya pasti akan menjadi generasi secara demografi yang paling banyak nanti kan. Nanti akan menggeser milenial dan mereka yang akan menentukan arah ekonomi ini kemana, karena mereka yang beli duit di mereka. Kayak lu bisnis tour lu nanti Gen Z ini yang akan buy, itu. Iya kan, yang akan belanja gitu di tempat lu kan. Dan lu kalau lu nggak tahu mereka sukanya gimana, mereka gayanya gimana, lu masih mempertahankan dengan cara jualan lu seperti lu jualan sama kakek atau neneknya mereka, Baby boomers. Ya nggak masuk. Makanya kan akhirnya banyak company atau brand itu kan tutup kan. Ya karena mereka nggak bisa ngikutin zaman. Bata kemarin baru tutup pabriknya. Karena nggak ngikutin zaman. Sedangkan sekarang tren kesini kan eranya orang suka pakai sneakers kan. Mereka masih mempertahankan sepatu yang modelnya kayak begitu. Dengan menggunakan pabrik yang besar dan ya udah misalnya satu jenis segini gitu aja. Nah itu iya makanya lu nggak bisa relate, lu nggak bisa relevan dengan perubahan zaman, susah. Lu nggak akan bisa survive. Gue umur dapat 1 ya, tapi gue masih kan ada beberapa teman gue yang seumuran gue, seangkatan gue, nanya ke gue ngapain gue kayak konten gitu, podcast gitu. Itu kan kayaknya kan buat mereka kan ya gue milenial tua, tapi kan buat mereka itu mungkin ke milenial yang lebih muda atau Gen Z kan. Tapi buat gue ya gue bagaimana tetap stay relevan. Gue nggak mau tua, gue nggak mau bertambah tua, tapi gue jadi karatan. Adapt or die kan gitu. Iya kan, jadi ya gue mencoba ternyata yang lagi ini, dan buat gue pribadi kan juga ya menguntungkan juga buat gue lah ya, maksudnya gue bisa mengangkat nama gue sendiri kan, gue bisa bikin karya, gue bisa make achievement, memperluas network gue juga. So apa ruginya gitu, daripada gue membatasi diri gue karena cuma bilang oh ini kan buat generasi di bawah gue. Ya yang terakhirnya yang terkikis sama zaman ya lu. Sama itu yang aku rasakan pada saat ngebangun Turin ini kan ada approach ke agen-agen. Mereka ini masih ada yang pemiliknya itu masih yang old school. Dia ngerasa ya kami masih bisa make money kok. Nah, ada inputan nggak dari Mas Andri ini? Kalau cara lama itu memang masih berjalan, tapi apakah selamanya cara lama itu tetap berjalan dan masih relevan ke depannya? Ya, kayak yang banyak orang bilang adapt or die. Lo kalau nggak bisa adaptasi ya lu akan kehilangan customer lo yang mungkin yang sekarang masih belanja sama lo, oke, masih tetap bisa lo pertahankan, tapi kan one day mereka bakal nggak ada. Mereka bakal tergerus yang namanya kematian kan. Mereka nggak bakal ada di dunia ini lagi gitu. Lama-lama anaknya yang beli paket misalnya. Iya, dan gini, lu perhatiin deh, brand-brand yang sampai sekarang masih bisa eksis, udah usianya udah lama banget ya karena mereka adapt. Ada yang nerusin pun, mereka yang nerusin ini pun adapt dengan zaman kan. Bukannya mereka berhenti, bukannya mereka masih tetap mempertahankan apa yang ada yang cara mereka dulu. Susah. Gini deh, as simple misalnya talk about marketing ya. Marketing zaman dulu itu kan one way banget kan. Lu bikin iklan di TV, lu bikin iklan di radio, atau lu pasang billboard, ya udah orang cuma lihat doang. Orang cuma lihat, orang cuma nonton atau baca di koran kan. Tapi sekarang kan lu ketika lu play with the marketing kan lu harus engage sama audience, lu nggak bisa satu arah doang, lu harus dua arah. Tapi masih banyak gue lihat brand-brand yang memakai sosial media tuh caranya adalah cara one way. Lu nggak mau engage sama audience lu gimana coba? Sedangkan audience lu itu mungkin pengen engage sama lu kan. Nah lu gimana? Lu nggak mau itu, pada males, nggak mau. Simple, ada yang komen nggak mau di react, lu nggak mau balas komennya, atau ada yang DM lu cuekin. Sekalipun balasnya juga ala kadarnya. Iya, belum. Itu kan teknik, misalnya teknik public speaking juga, tapi dalam copywriting gitu. Dan itu kan yang dirasakan oleh peserta atau audiens yang lagi ngelihat.
Dan itu pun sebenarnya ada pembelajaran juga, nggak bisa cuma sekedar ngomong atau tulisan ya tidak belum silakan cari kan gitu. Iya. Malas kan kalau lu juga kalau lu di posisi sebagai audiens, lu dibalas kayak begitu lu juga Bete. Bete kan, apaan sih gue balasnya kayak begini. Sedangkan kita kan yang balas, kita kan yang nanya kan manusia. Iya. Ya lu kalau masih mempertahankan cara kayak begitu, lu nggak mau berubah, ya udah nanti one day bisnis lu tutup. Jangan menyalahkan pemerintah, keadaan atau ekonomi makro or whatever. Lu nya mau berubah, lu nya masih mau begitu aja, ya udah lu nggak bisa bertahan, ya lu mati kan. Nah, sekarang kalau case-nya di tour ini kan makin kesini kan makin, yang gue lihat ya, makin memperlihatkan experience tournya sendiri kan. Kayak misalnya orang-orang pakai KOL, ya kayak misalnya travel dulu namanya travel blogger kan, travel vlogger karena pakai video kan. Itu kan bagaimana mereka memperlihatkan experience mereka datang ke tempat-tempat wisata atau ke tempat-tempat yang mungkin belum orang pernah kunjungin tapi bagus. Ya itu kan experience seperti itu gak yang membuat orang, gue kayak pengen nih kesini nih. Ya kan, gue tuh suka sama salah satu travel ini ya, travel influencer di Indonesia tuh yang gue ngikutin udah lama banget. Bukunya pun gue lengkap, Trinity kalau tahu. Trinity, The Naked Traveler. Itu salah satu buku gue yang the best. Dan kalau lu baca buku-bukunya dia, itu hampir nggak ada gambar loh. Jadi dia tuh nggak ada gambar, nggak ada video gitu kan, dari zaman tulisan doang. Tapi ketika lu baca tulisan dia, lu berimajinasi dan dia tuh bisa dari tulisan dia itu dia bisa memainkan theater of mind orang yang baca dan pengen kesini juga. Ya kan ketika orang main kesana kan pilihannya adalah entah dia mungkin pergi sendiri as a backpacker atau cari tour, ya kan? Nah itu kan gimana caranya lu create experience supaya orang tuh jadi pengen. Pengen supaya gue pengen ke sana, gue pengen ke tempat itu gitu loh. Karena tour travel juga harusnya, menurut gue bisnis tour travel harus belajar bagaimana cara supaya create tempat itu menarik dan emang gue pengen ke sana gitu loh. Jangan cuman hanya landmark. Jangan hanya cuman foto-foto landmark doang atau cuman bikinin brosur. Oh nih harga paket segini. Ya itu penting ya, tapi kan lu juga harus create itunya dong, karena kan saingan tour travel kan nggak cuma lu doang, saingan lu ada banyak. Dan itu yang aku temu kemarin aku ketemu sama Kak Filia, itu dia influencer, dia mantan TV show, reporter. Itu dia suka travel, dia bikin travel sendiri, bikin itinerary sendiri. Dia ngajak followersnya pergi misalnya ke Korea. Dia itu bukan sekedar ke tempat Korea yang mainstream, tapi dia ngasih rekomendasi tempat-tempat makan yang dia sukain dan followersnya senang. Jadi yang aku lihat adalah trennya tour ini adalah kategori-kategori yang unik-unik. Misalnya di tour ini itu ada musik tour. Jadi kita ke Malaysia atau Singapura nih, misal mau nonton Coldplay, ya udah dia ada musik tournya, udah include dengan keliling Singapura dan juga tiket konsernya. Jadi kategori-kategori itulah yang harus dibanyakin, karena semakin banyak orang tahu tentang tour, mereka semakin aneh-aneh nih kebutuhannya. Experience-nya beda-beda. Kayak juga ada temen gue dulu tuh sempet bikin kecil-kecilan ya, tour nonton bola langsung ke Eropa. Paket bisa 5 hari, nonton ke Inggris, nonton Liverpool, nonton Man United gitu kan. Ya itu kan juga mungkin bisa jadi salah satu niche juga. Cuman bagaimana cara lu balik lagi, tapi bagaimana cara lu bisa bikin supaya experience itu tuh bisa nyampe message-nya ke calon customer lu kan, audience lu kan. Jadi mereka juga pengen, dan tour itu kan juga nggak murah loh. Iya banget. Backpack-backpacknya lu juga pasti jutaan mah pasti keluar, nggak mungkin cuman modal 100.000, 200.000 lu bisa ini, kecuali yang mungkin ya kayak cuman kesini doang kan, kita lagi di Sentul kan. Kalau lu cuma dari Jakarta ke Sentul ya mungkin masih bisa lah, tapi kalau udah tempat-tempat yang itu ya udah susah, lu mau nggak mau kan harus keluarin spend money, lu harus ngumpulin duit gitu. Jadi menurut gua ya lu memang harus bisa supaya membuat audiens lu itu pengen untuk datang ke tempat itu dan akhirnya pakai lu. Ya itu gimana caranya kan? Gimana caranya lu bisa create experience kayak begitu kan? Kalau lu ya balik lagi, kalau lu cuma ngarepin
lu bikin brosur atau lu post di sosial media orang akan datang ke tempat lu langsung, nggak bisa. Nggak semudah itu. Dan orang sekarang sudah mudah mencium apa ya? Mudah mencium kebohongan. Kalau misalnya di pura-pura, oh ini turnya bagus nih, ini turnya baik, dan aku lihat sih sekarang orang trennya lebih mudah. Wah ini nggak benar nih tuh. Jadi bikin konten pun bukan hanya sekedar bikin konten, tapi ada message yang disampaikan ke audiens. Iya, karena kan ya kita juga dengar beberapa kali ada tur travel bodong. Ujungnya duitnya ditilep tapi itunya nggak jalan. Itu karena memanfaatkan kebaikan orang Indonesia, Mas. Jadi orang Indonesia ini, ya apalagi yang mau umroh ini, nggak apa-apa, namanya juga ujian itu. Jadi memanfaatkan kebaikan orang Indonesia. Ya itu celah sih, celah yang akhirnya dipakai sama orang-orang yang memang mau nipu. Akhirnya ya udah cuma bisa pasrah. Cuma bisa pasrah, mau dibawa ke jalur hukum juga ribet. Nah itu dia makanya. Oke, kita belum opening nih. Ini Mas Gio, jadi selamat sore teman-teman Turindo.id. Kali ini saya datang main-main ke Sentul, ketemu Mas Giovanni Andri. Teman-teman dan bisa lihat Instagramnya namanya Giovanni_Andri. Beliau ini adalah podcaster di e-commerce. Kita baca dulu dari ini apa deskripsinya. Podcaster at e-commerce, official talk with 100+ guests. Podcast secret berarti e-commerce ini yang aku tahu yaitu adalah podcast tentang ngomongin itu ya Mas, teknologi, habis itu startup, kurang lebih seperti itu Mas. Ya kalau podcastnya iya, dan akun IG-nya juga kurang lebih gitu, tapi mungkin lebih spesifik ke di other side dari ini ya, tech startup industry lah ya. Kalau dulu kan kita taunya perusahaan ini dapat funding apa ya kan, cuman kalau kita tuh lebih ke other side-nya, sisi lainnya lah. Kayak misalnya ada orang kena layoff benar-benar. Iya. Ya kan, nggak ada anak-anak magang di hire banyak tapi nggak dibayar ya yang kayak gitu lah. Berarti isinya meme lucu-lucuan. Ya, tapi kita kemas secara lebih lucu, funny gitu, lucu, tengil, ya itulah yang kita kreatif, dan mungkin akhirnya jadi bikin banyak orang suka ya, karena kita make something tragedi, kesusahan orang, tapi kita bikin kemas dalam bentuk komedi, ya. Some people merasa itu gua tuh ya kan, merasa senasib seperjuangan, dan relate, ya udah akhirnya mereka merasa ini gua banget, dan kayak itu yang kita coba represent dari kita mungkin di Instagram, di sosial media, atau di podcast juga gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih isinya e-commerce. E-commerce. Nah ini sudah sejak kapan Mas e-commerce ini memulai podcastnya, kontennya? Kalau IG itu dari akhir 2020. Oh lagi pandemi. Lagi pandemi. Kalau podcast itu baru mulai jalan 2022. Pas pandemi udah mulai reda lah. Pas pandemi udah mulai reda. Kalau podcast juga e-commerce. Oh, jadi dibuat dulu IG-nya, habis itu barulah bisa ngundang-undang itu di tahun 2020. Iya, sebenarnya kalau podcast itu kan kebutuhannya adalah pengen memperlebar ini kan, jadi nggak cuma main di IG doang gitu. Kita pengen memperlebar audience sama ya konten killer kita. Ya. Jadi nggak cuma hanya main di Instagram doang. Gitu. Nah itu dibangun tuh dari awal semua, dari Mas Andri. Ya sama teman-teman lah, kita sama-sama bikin bareng. Nah, official talk bedanya di mana Mas dengan e-commerce? Kalau itu podcast gue paling awal sih. Jadi sebelum ada e-commerce pun gue udah bikin podcast. Oh gitu. Dari 2019. Dari 2019 ngebuat official talk to talk, barulah e-commerce. Iya. Kalau talk to talk itu ngomongnya topiknya lebih random loh. Jadi gue nggak bisa ngomong apa aja, jadi tergantung guest siapa yang gue undang. Gue bisa ngomong, kalau waktu itu gue pernah ada guest, dia itu cewek, nggak bisa hamil karena jalur vaginanya itu nggak ada. Dia kan nama penyakitnya tuh MRKH syndrome. Iya. Nah itu ada yang kayak gitu. Tapi gue juga ada guest yang public figure, kayak misalnya Ibnu Jamil. Kalau lu tahu, ada dulu penyanyi cilik namanya Leoni. Leoni kan, ya itu
juga pernah jadi guest gue. Ya, jadi dari berbagai macam background, orang bisnis juga ada gitu. Jadi ya terserah gue tergantung gue lagi pengen ngebahas apa. gue tergantung orangnya juga lah. Kayak misalnya gue waktu itu ngundang Adriano Kalbi. Kan waktu itu kan ada sempet pas lagi kemarin pemilu itu kan sempet ada salah satu capres ngomong kalau komedian dikritik balik juga ini ya, mau diterima. Iya, iya juga jangan ini ya. Jangan ngambekan. Iya, jangan jangan juga harus mau kalau dikritik balik. Terus ya gue undang Adri, bro, bahas yuk, ayo kata dia. Ya udah. Jadi riding the wave ya lagi ada. Jadi tergantung gitu, tergantung siapa yang gue undang. Ya kan. Atau ada teman gue lagi juga yang lain yang dia stand up comedian juga, kalau tahu namanya Sukrat Putra. Oh, tahu. Yang orang India bersih. Ya itu gue nanya sama dia, lu biasa kan orang persepsi orang. Iya kan, biasa kan orang India kan kalau di Jakarta, kalau di Indonesia kalau nggak jadi tukang jualan kain di Pasar Baru, jadi jualan toko olahraga, kalau jadi stand up comedian itu ngobrol segala macam kayak gitu. Oke. Nah, aku sedikit tadi sempat membahas tentang jalan-jalannya Mas Andri. Walaupun pernah, tapi yang Mas Andri ini jalurnya bukan jalur untuk traveling, tapi untuk sekedar tahu. Jadi udah berapa yang selain di Korea, kemana lagi Mas yang pernah? Luar negeri gue sebenarnya nggak gitu banyak sih. Korea, ya Singapura lah ya, Thailand, lagi. Itu. Nah itu kalaupun jalan ke sana, cuman lebih banyak di hotel, berarti di apa? Kalau misalnya kayak di Singapura dulu kebetulan emang ada temen gue di sana, jadi gue nginep di apartemennya. Jadi gue sebenarnya secara akomodasi gue nggak keluar duit. Dan itu jalan, ya maksudnya jalan-jalan apa bisnis trip? Jalan aja ya. Cuman ya gantinya dia cuma nitip ini aja, bawa Indomie. Iya. Udah gitu doang. Cuman ya gue nginep di tempat dia gitu. Iya. Jadi gini, jadi kan orang kalau traveling itu kan pasti pengennya pergi dari pagi pulang malam kan. Iya. Gue tuh bisa bangunnya agak kesiangan kalau gue lagi malas ya kan. Kayak di rumah nih. Jadi bener kayak di rumah, sarapan dulu gitu. Gue mungkin baru jalan bentar, habis itu ya sore gue balik. Tanpa gue perlu harus ini mau kesini. Enggak, kalau emang gue emang nggak mau ke sono, gue nggak bakal maksain. Cuma lihat doang, gitu doang. Kadang-kadang gitu kan. Gue akhirnya merasakan kalau udah capek-capek effort ke sana, pas datang ke sana lihat tempatnya, cuma gini doang. Males gitu loh. Ya udahlah. Gue nggak terlalu excited buat apa gitu loh. Malah kayak misalnya contoh gue ke Singapura ya, orang ke Orchard mungkin pengen ke mall-mallnya gitu kan ya kan, banyak kan situ banyak jajan ya kan. Gue dulu tuh lebih tertarik kalau gue ke Orchard tuh gue pengennya ke Borders, toko buku. Ada dulu namanya toko buku Borders. Kan selain ada Kinokuniya itu kan di Ngean City Mall kan, di lantai atas ya kan. Ini ada dia tuh di pinggir jalannya Orchard gitu, namanya Borders. Di situ lu selain bisa beli buku, lu bisa baca juga, bisa ambil buku, ambil duduk. Ada dia yang disediain bangku-bangku di situ. Terus yang udah tutup. Gitu. Itu gue bisa seharian di situ. Jadi meskipun ke negara-negara lain yang dicari berarti aliran. Iya memang yang gue suka aja. Kenapa kalau yang nggak gue suka ngapain gitu kan? Ya udah gitu. Terus kayak misalnya contoh lagi misalnya ke Korea, gue pengen lihat kemarin pas Korea jadi tuan rumah Piala Dunia 2002 kan, ada Seoul World Cup Stadium itu. Itu kan mungkin rute yang orang jarang mau kesana lagi kan, tapi gue datang nih, gue liat ini udah stadionnya Seoul World Cup Stadium kayak gini. Di bawahnya ada museum, ya kan, ada jersey-nya, ada bolanya segala macam. Ibu kesana gue lihat, ternyata kayak gini. Jadi itu alirannya Mas Andri. Itu ya suka-suka gue gitu. Gue harus ikutin itinerary. Mungkin ada juga kalau misalnya Mas Andri buka open trip gitu, siapa followersku yang mau ikut dengan gaya gue, itu mungkin ada juga mungkin. Tapi masalahnya kalau gue buka open trip gitu, gue kayak nggak punya tenaga untuk ngatur dan ini. Sekarang satu orang
satu orang aja ribet ya kan, apalagi banyak orang, males gue. Jadi karena memang sekian banyak aku ngobrol sama traveler itu bisa aneh-aneh. Ada yang kesana itu karena stadion, keluar negeri. Ada yang karena makanan. Oh, saya nggak penting ke landmark, penting saya mau cobain makanannya, food tour-nya. Tapi kalau ada juga yang ke museum. Jadi tadi kalau aku lihat sementara sekilas berarti masalah ini kalau misalnya ada salah satunya kalau ada toko buku yang benar-benar oke deh, berarti ke arah sana lebih nyarinya. Ya, museum gue juga suka sih, karena museum itu lu bisa lihat bagaimana orang-orang di negara itu tuh berkembang, bertumbuh dan menjadi negara mereka yang seperti sekarang kan. Jadi kayak kalau gua ke Korea tuh, kalau di Seoul kan ada Gyeongbokgung kan. Gyeongbokgung kan ada museum itu tuh. National Museum of Korea apa gitu, pokoknya inilah histori Korea gitu kan. Gue tuh suka lihat histori mereka kayak gitu. Oh, dulu tuh begini. Dan ternyata kalau ngelihat Gyeongbokgung gitu, palace-nya, istananya itu ternyata istananya itu kecil ya. Kecil, dan ternyata orang-orang Korea dulu tuh pendek. Karena kan ada lorong-lorong, kan ini kan istana gedenya nih. Kan ada jalan-jalan gitu kan. Biasa tuh antar siku-siku gitu suka ada pintu-pintu gitu buat lewat. Itu tuh kecil. Oh, itu kecil. Hanya pintunya aja apa tinggi pintunya tuh kecil untuk sininya. Tapi setelah lewati pintu, ceilingnya kan, itu nggak ada ceiling kan. Kan ini kan outdoor kan. Tapi mereka tuh kayak bikin semacam ada pintu buat pindah dari sektor sini ke sektor situ. Terus gue ngeliat pintunya tuh tingginya tuh kecil, kayak orang-orang buat tinggi cuma 160 atau 50-an doang. Berarti lebih kecil, berarti sekarang lebih tinggi dibanding. Enggak, dibikin kayak gitu. Oh, dibikin emang nggak diganti, emang dibikin seperti tetap dibiarkan seperti originalnya, tapi ya dengan gue yang tinggi 180, gue kalau mau lewatin gue masih agak nunduk kan. Ya berarti itu pintunya kecil ternyata. Ya ternyata terus kalau lu lihat ini kan istananya juga nggak gede kan. Mungkin beda kali sama kalau kayak yang di kalau yang di China, Forbidden City ya. Forbidden City itu gede banget gila kan. Kalau bandingin sama Gyeongbokgung ya masih gede Forbidden City. Jauh. Forbidden City itu gila tuh, gede banget itu. Sakit itu gue. Berarti kemungkinan Mas Andri ini agak menghindari keramaian, lebih senang ketemu orang ngobrol. Mungkin basically gue orang yang introvert sih, memang sih gue akuin. Gue tuh di rumah orang yang membosankan sebenarnya. Iya, tapi orang melihat, tapi gue kan lu ngundang orang, iya, tapi gue anggap itu sebagai pekerjaan. Tapi ya kalau ketika gue lagi nggak bekerja ya buat gue ya kayak misalnya ada acara apa gitu, bazar atau misalnya ada acara conference apa gitu, datang rame-rame, males gue. Apalagi gue cuman datang sebagai audience doang, duduk gitu, gue ngeliatin orang lagi di panggung, kayak ada seminar gitu, males gue. Beda cerita kalau lu ngundang gue sebagai speaker ya. Iya, benar. Kita bisa ngulik sendiri apa yang kita mau tahu. Iya, dan lagian kan part of my job juga, dan juga ya udah, gue tahu gue mesti ngapain di situ kan. Sedangkan kalau gue cuma datang duduk ngeliatin orang kayak begitu, iya males sih. Dan biasanya apa yang diomongin si narasumber di speaker itu biasanya masih yang general-general. Bener. Dan itu udah sering Mas Andri dapatkan. Betul. Mungkin itu juga jadi salah satu faktor sih. Dan gue juga merasa kayaknya kalau misalnya untuk mau ngobrol lebih deep, gue kayaknya nggak harus datang ke tempat kayak begitu gitu. Gue cukup undang orang ini aja. Ngomong sendiri apa? Iya, gue bisa undang orang ini atau gue kenalan, kita ngobrol gitu. Jadi gue merasakan lebih bisa mendapatkan itu dibandingin gue datang ke tempat yang ramai banget gitu loh. Gue tuh kalau nggak terpaksa banget tuh gue inilah kondangan juga males sebenarnya. Beneran, gue kondangan tuh males. Kalau nggak gue deket banget atau bukan saudara gue mungkin nggak datang. Itu kalaupun datang udah salam itu cabut. Paling makan habis itu udah gitu tuh. Nggak enjoy gue dengan yang kayak gitu-gitu. Makanya kalau orang datang, tempat ini lagi rame, lagi viral, bodo amat gue. Mending beli aja langsung makan. Kayak misalnya ada ini kan, suka kan restoran gitu lagi rame, katanya hidden gem tapi di pinggir jalan raya, gue bingung.
Jam tapi pinggir Jadi jalan. ada Iya, iya, iya. Itu rame. Katanya hidden gem, orang rame antrian gitu kan. Kalau gue tahu tempat itu rame dan gue harus ngantri setidaknya 1 jam minimal gue baru bisa makan, gue bakal cari tempat lain. Iya. Nggak mau gue, ngapain bela-belain? Nanti aja kalau bisa tunggu sepi. Tunggu sepi baru beli. Iya, gila gue suruh ngantri kayak gitu. Iya, seminar itu biasanya apalagi kalau misalnya ngomongin digital marketing pasti itu aja. Jangan lupa kalian bikin posting Instagram, itu kan ya normal-normal aja gitu. Buat aku pun juga kalau misalnya datang ke seminar, ini pasti ini dia lagi kebaca nih omongannya pasti kalau nggak suruh bikin konten, suruh disiplin, itu aja jawabannya. Jadi agak males juga kalau dengar. Betul, tapi kan kadang ada orang datang tuh mungkin nggak pengen hanya mendengarkan ilmu dong. Ini ilmu-ilmu kayak gitu basic lah. Maksudnya udah general, lu cari di YouTube, cari di Google ada. Cuman kadang-kadang orang tuh pengen denger dari orang langsung, orangnya langsung. Yang mungkin memang lu terinspirasi dari dia gitu, lu pengen denger dari dia, lu pengen tahu isi kepala dia itu kayak gimana gitu kan. Mungkin itu pembedanya. Tapi kalau ilmu secara garis besar ya sebenarnya ya mirip-mirip aja gitu. Oke, tembus juga 30 menit Mas. Udah 33. Iya, 33. Oke, mungkin itu aja dari saya dan Mas Andri. Terima kasih banyak. Nanti jangan lupa nonton podcastnya di Tulisan lagi. Mas Andri, terima kasih banyak atas waktunya. Dan gue juga. Selamat sore. Bye.